Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen mutu kelas RB ingin memberikan materi mengenai isi dari ISO 9001 yang dengan nomor 6, yaitu menjelaskan tentang planning. Di sini kami beranggotakan sebanyak 4 orang, di mana beranggotakan yang pertama Rifa Yunia Ramadhani dengan NIM 12335051, kemudian ada Viola Teresia Berginting dengan NIM 12335053, kemudian dengan saya Dwi Febriansyah dengan NIM 12335058, kemudian ada Agung Daniel Silitonga dengan NIM 12335066. Selanjutnya, materi mengenai tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, yang dimana pada saat merencanakan sistem manajemen mutu organisasi, kita harus mempertimbangkan isu-isu dan menentukan risiko serta peluangnya. Itu ada 4. Yang pertama, memberikan jaminan bahwa manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang artinya itu kita harus memastikan semua proses kerja yang sudah dirancang dengan baik supaya hasilnya itu sesuai dengan target. Yang kedua, meningkatkan efek yang diinginkan, di mana hal yang sudah berjalan dengan bagus perlu kita tingkatkan supaya hasilnya semakin maksimal. Terus ketiga, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan, di mana suatu perusahaan harus mengantisipasi masalah sebelum terjadinya atau meminimalkan dampaknya. Keempat, mencapai peningkatan, di mana suatu perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kinerjanya itu semakin baik dan dari waktu ke waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada poin 612 dijelaskan bahwa organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani risiko dan memanfaatkan peluang. Selain itu, organisasi juga menentukan bagaimana cara mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut ke dalam proses sistem manajemen mutu serta mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang dilakukan. Tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang harus disesuaikan dengan besar kecilnya dampak terhadap kesesuaian produk dan jasa. Pada catatan 1 dijelaskan bahwa cara menangani risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko, berbagi risiko, atau menerima risiko berdasarkan keputusan yang sadar. Sedangkan pada catatan kedua dijelaskan bahwa peluang dapat mendorong organisasi untuk menerapkan praktik baru, meluncurkan produk baru, membuka pasar baru, menjangkau pelanggan baru, membangun kemitraan, serta menggunakan teknologi baru. Semua peluang tersebut merupakan kemungkinan yang bermanfaat dan layak untuk memenuhi kebutuhan organisasi maupun pelanggan. Selanjutnya adalah poin 6.2 menjelaskan tentang sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya. Di sini dibagi ke dalam 3 poin. Poin pertama adalah karakteristik sasaran mutu atau SMART yang dibagi lagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah selaras, yaitu konsisten dengan kebijakan mutu yang ada. Yang kedua adalah terukur, artinya memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Yang ketiga adalah relevan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan dan standar produk atau layanan. Poin kedua adalah pengelolaan, di mana pengelola wajib dipantau secara berkala dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh tim terkait dan wajib diperbarui jika terjadi perubahan dan kondisi. Yang ketiga adalah dokumentasi, di mana semua sasaran mutu harus dicatat dan disimpan sebagai informasi yang terdokumentasi. Oke, selanjutnya poin nomor 6.2.2 yaitu sasaran mutu dan perancangan untuk mencapainya. Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutunya, organisasi harus menentukan 5 aspek, yaitu yang pertama, apa yang akan dilakukan, kemudian sumber daya apa yang akan diperlukan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab, dan
kapan akan diselesaikannya, lalu yang terakhir, bagaimana hasilnya akan dievaluasi. Kesimpulannya, dari manajemen mutu itu, sasaran manajemen mutu akan dicapai jika kita menerapkan kelima aspek tersebut. Kemudian, bagian nomor 6.3 yaitu perancangan perubahan. Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu, perubahan tersebut harus dilaksanakan secara terencana. Organisasi harus mempertimbangkan 4 aspek, yaitu yang pertama, tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya, kemudian integritas sistem manajemen mutu, lalu ketersediaan sumber daya, dan alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang. Jika keempat aspek ini diterapkan, kemungkinan perencanaan perubahan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya kesimpulan. Organisasi wajib menetapkan sasaran mutu di setiap fungsi dan level, lengkap dengan rencana pencapaiannya yang mencakup sumber daya, penanggung jawab, jadwal, dan cara evaluasi. Dalam perencanaan sistem manajemen mutu, organisasi harus mengidentifikasi dan menangani risiko serta peluang yang muncul dari isu internal eksternal dan kebutuhan pihak terkait. Setiap perubahan terhadap sistem manajemen mutu harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan tujuan perubahan, integritas sistem, ketersediaan sumber daya, serta alokasi tanggung jawab dan wewenang. Sekian merupakan penjelasan dari kami mengenai materi dalam ISO 9001 dalam poin 6, yaitu bagian planning dari 6.1 sampai 6.3. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekeliruan atau belum lengkapnya dalam penyampaian kami mohon maaf. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.